Ya bagaimana ya kalau nggak dirawat sama ibu mau sama siapa? Habis kalau ibu mau dikasih siapa anak-anak ibu? Siapa yang mau ngurusin? Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa yang mungkin secara fisik terlihat baik-baik saja. Namun secara mental, mereka memiliki masalah pada psikis mereka. Dan kisah berikut ini diliput oleh rekan saya yang bernama Kartika Bagus. Ia meliput seorang nenek berusia 81 tahun yang bernama Inah yang tinggal di Bogor, Jawa Barat. Inah memiliki 5 orang anak dan 3 diantaranya adalah penderita ODGJ. Sekilas rumah di tengah permukiman padat penduduk di Kampung Sampai, Desa Rabak ini tak berbeda dengan rumah lainnya. Rumah sederhana ini hanya beralaskan tanah yang dicor di bagian depan saja. Sementara di bagian dalam hingga dapur hanya beralaskan tanah biasa. Atap rumah banyak yang bocor ketika turun hujan. Sementara bukit di belakang rumah kadang ikut menyumbang banjir bila hujannya deras. Semakin menambah suram dan pilu, sebagaimana penghuninya. Rumah ini ditinggali Nenek Inah yang biasa disapa Bik Nung bersama 3 anaknya, Pepen Hidayat, Dede Ahmad Akhfi, dan Aji Sofyan. Ketiga anak Inah ini dinyatakan sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Mereka mengalami gangguan jiwa sudah cukup lama dengan rentang waktu yang beragam. Bahkan Dede, anak kedua, mengalami gangguan jiwa sejak dia kecil. Sementara Ajis sejak 8 tahun yang lalu dan Pepen baru 5 tahun belakangan. Menurut Inah, pemicunya berbeda antar satu anak dengan yang lainnya. Pepen misalnya, konon dipicu masalah asmara. Sementara itu, 2 anak Inah lainnya, yakni Effendi dan Sri Handayani, kini sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Adapun suami Inah telah meninggal dunia 13 tahun yang lalu. Baru lama udah pada gede gitu. Iya. Itu Pepen baru 5 tahun kejadian begitu, iya. Terus kalau Ajis tuh ada 7-8 tahunnya duluan dia tuh. Kalau yang itu yang Dede emang dia mah udah lama stresnya itu. Udah ya mulai nama dia ini apa ngawirid gitu tapi belum cukup umur gitu. Awalnya tanda-tandanya kayak apa si Kang Deden itu? Dede? Enggak cuma itu doang, dia dikasih wiridan sama bapaknya waktu ada almarhum tuh. Dia langsung di masjid. Katanya ada yang ini nampar ininya, terus langsung dia gitu ngamuk. Gitu doang awalnya mah. Tina wiridan, ngawirid gitu. Hari belum beranjak siang. Udara dingin masih terasa. Hal pertama yang dikerjakan nenek 81 tahun ini adalah memandikan ketiga anaknya. 2 anaknya sudah selesai, kini giliran anak paling bungsu, Aji Sofyan, atau biasa dipanggil Ajis, untuk mandi. Dengan telaten dan penuh kasih sayang, Inah memberikan sabun dan membersihkan Ajis hingga bersih. Bila dalam kondisi sehat, Ajis biasanya berkebun dan melakukan pekerjaan lainnya.
Namun, kalau sedang kambuh, ia akan cenderung diam dan sering tertawa sendiri. Ya cuman bingung aja gitu, bingung gitu kita merasakan anak pada begitu ya bingung ya. Datang-datang begini gitu, cuman gitu doang. Nggak ada lainnya. Ditambah lagi ketika bapak meninggal itu perasaannya lebih lebih nenek lebih parah lagi. Iya, iya kalau bapaknya meninggal itu. Udah lama sih, udah 13 tahun meninggalnya. Waktu meninggal seperti apa? Dia sakitnya itu, sakit penyakit gula. Terus ya banyak sih penyakitnya dia. Gula, terus ya gejala itu darah tinggi. Penyakitnya banyak. Meski lelah karena usia yang mulai senja, Nenek Inah sendiri yang harus mengerjakan semuanya. Setelah memandikan anaknya, saatnya Inah memasak untuk keperluan makan mereka berempat. Sambal tomat dengan lauk ikan teri cukuplah menjadi menu hari ini. Bisa makan satu kali dalam sehari menjadi sebuah kemewahan tersendiri bagi keluarga ini. Nenek Inah sendiri selama ini mendapat penghasilan dari menjadi buruh jahit. Ia menerima pesanan warga sekitar yang ingin merombak baju atau pakaiannya. Untuk sekali rombak atau jahit cukup dibayar antara 10.000 hingga 15.000 saja. Itu pun tidak setiap hari ada yang datang untuk menjahit baju. Beruntung, hari ini ada pelanggan yang datang untuk merombak sweater karena kebesaran. Sweater ini rencananya akan dikecilkan dengan mesin jahit manual milik Nenek Inah. Kalau ngejahit sweater harganya satunya 10.000. Kalau bikin baju gitu harganya 15 kali tadi. Kasihan sama emaknya itu ngurusin semua. Nyangu, masak gitu. Biayanya nggak ada yang kerja. Perangkat desa setempat, Kepala Dusun RW 02 Kampung Sampai, Mulyadi, membenarkan bahwa kasus satu keluarga lebih dari satu ODGJ memang baru pertama kali terjadi di kampung ini. Keluarga Inah sering mendapat bantuan dari pemerintah desa setempat, bahkan pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, memang tidak semuanya kebutuhan keluarga Inah bisa ditanggung. Oh, awalnya dia itu emang semua awalnya itu sadar semua. Setelah kejadian orang tua meninggal, nah di situ adalah kejadian semacam anak-anaknya itu nggak karuan. Sebenarnya saya juga prihatin sama ibunya dengan ngurusin anak segitu banyak, dengan penghasilan yang nggak seberapa, tapi alhamdulillah dia bisa menghidupi anak-anaknya dengan ngasih makan. Dengan mengurus anak-anaknya itu dia bisa. Salut saya juga sama Ibu Inah itu. Bagi Inah, saat ini yang bisa dilakukan adalah memohon pertolongan kepada Tuhan agar diberi umur panjang dan juga rezeki yang barokah. Selain mengurus anak-anaknya dan menjahit baju, Inah juga menyempatkan membantu di pengobatan alternatif milik Haji Muslim, tempat ketiga anaknya pernah dirawat sebelumnya. Ya bagaimana ya kalau nggak dirawat sama ibu mau sama siapa? Jangan-jangan orang saudaranya juga nggak mau. Ya mau siapa lah?
Siang belum datang, matahari sejak pagi seperti enggan menampakkan diri. Namun, bagi Nurbani Firdaus sebagai pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, tugas tetaplah tugas meskipun panas terik dan hujan berangin. Perempuan ceria yang biasa dipanggil Bude ini adalah pekerja sosial yang khusus mendampingi penderita disabilitas mental di Kecamatan Rumpin, Bogor. Tugas Bude Nurbani adalah mendistribusikan obat-obatan khusus kepada para penderita gangguan jiwa atau ODGJ. Ini buat Ajis. Dalam sehari, Nurbani bisa berkeliling hingga lebih dari 10 keluarga. Selain di keluarga Inah, ada juga keluarga lain yang memiliki ODGJ. Di kampung Sampai ini, menurut Nurbani, jumlah penderita ODGJ-nya tergolong tinggi dibanding daerah lain di Kabupaten Bogor. Dan memang perhatian khusus diberikan kepada keluarga Nenek Inah karena jumlahnya sampai 3 orang dalam satu keluarga. Kalau dari Dinas Sosial saya sebagai pendamping ya, saya ya selama beberapa tahun ini ya saya selalu memperhatikan setelah waktu itu pernah sakit dievakuasi ke Rumah Sakit Marjuki. Setelah pasca rawat ya saya perhatikan untuk minum obatnya. Jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali saya antar obat. Tapi saya sering datang ngunjungin bagaimana kondisi mentalnya. Beruntung, Inah berada dalam lingkungan tetangga dan masyarakat yang paham akan kondisi keluarganya. Ketiga anak Inah di awal terdeteksi gangguan jiwa sempat diberi pengobatan alternatif tidak jauh dari lokasi rumahnya. Masih di kampung yang sama, tepatnya di pengobatan Haji Muslim yang khusus mengobati orang dengan gangguan jiwa. Haji Muslim dengan keluarga Inah sudah seperti saudara sendiri. Beberapa hari dalam 1 minggu, Inah juga menyempatkan untuk membantu membersihkan di tempat pengobatan ini. Makanya saya kasihkan Mobilung itu sebagai orang tua, tetap dia tanggung jawab, dia tetap usaha ngejahit terus kulit ke saya suruh lah, tolong cuciin ini baju pasien, tolong kasih apa makan pasien, saya kasih gitu, nyuciin baju yang butuh baju perempuan, ya kalau nyapu di sini, bersih saya kasih upah gitu kan, ya buat jajan buat biaya anak dia lah, maka resiko dia, ya apa aja sih, nggak itu aja dia, kalau lagi dia ini mah saya panggil gitu. Karena saya kasihan banget melihatnya. Tugas Inah membersihkan kamar-kamar yang dihuni oleh para pasien dari berbagai wilayah di Bogor dan juga daerah lain. Sesekali juga menjadi teman bagi para pasien di sini. Inah sudah seperti orang tua bagi mereka. Ya, ya bagaimana ya kalau nggak dirawat sama ibu mau sama siapa? Jangan-jangan orang saudaranya juga nggak mau, ya mau siapa lah? Ya kita minta aja sama Tuhan ya supaya kita panjang umur, dibanyakin milik rezeki dari Allah gitu aja mintanya sama Allah rumah. Tapi sekarang ibu mau dikasih siapa anak-anak ibu? Siapa yang mau ngurusin? Itu jangan-jangan kok ibu amat tinggal. Mau ibu kesini aja, Ajis. Bukannya ngubur-ngubur, jadi itu di mobil. Jadi takut ditinggalin, nah gitu. Kini, harapan Inah hanya satu, yaitu agar anak-anaknya dapat sembuh kembali. Ia sering memohon kepada Tuhan agar diberi umur panjang. Inah tidak bisa membayangkan bagaimana nasib anak-anaknya nanti jika ia pergi lebih dulu. Ya, semuanya tepuk tangan. Ini harapan orang banyak ya, bukan harapan saya pribadi. Harapan keluarga pasien, harapan masyarakat, dan harapan pemerintah untuk orang dengan gangguan jiwa ini biar cepat sehat.
Rilis dari Kementerian Kesehatan pada Oktober 2023 menulis bahwa ada 6,1% penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang menderita gangguan jiwa. Terkait dengan gangguan jiwa, berikut ini adalah liputan dari rekan saya, yaitu Kartika Bagus. Ia meliput sebuah yayasan yang bernama Jamrud Biru. Yayasan ini memiliki tujuan yang mulia. Mereka ingin memanusiakan manusia dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ODGJ juga berhak diperlakukan yang sama dengan baik. Langit pagi masih cerah tatkala Suhartono meminta penghuni Yayasan Jamrud Biru berkumpul di halaman depan. Agenda pagi ini adalah Car Free Day ala Yayasan Jamrud. CFD di sini adalah agenda berjalan kaki mengelilingi kawasan sekitar yayasan, kemudian berolahraga di lapangan desa setempat. Di lapangan inilah mereka melepaskan semua emosi, keterampilan, dan lainnya. Di sepanjang perjalanan, masyarakat sekitar sudah terbiasa melihat para pasien Yayasan Jamrud Biru, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menyingkir atau pergi menghindari mereka. Hampir semua warga sudah terbiasa dengan keberadaan pasien dari Yayasan Jamrud Biru. Bagi mereka, para pasien ini tetaplah manusia yang butuh untuk diperhatikan. Mereka adalah para pasien yang dikenal sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Pada umumnya, mereka dititipkan ke Yayasan Jamrud Biru yang merupakan panti sosial yang dikelola swadaya. Ya memang ODGJ itu dari zaman dulu udah banyak Pak ya, sudah banyak, dan juga memang gangguan jiwa di Indonesia ini juga cukup lumayan banyak. Jadi bagaimana perhatian kita dan juga bagaimana empati kita untuk mengurus, mengobati, melayani, membina orang dengan gangguan jiwa agar mereka ini bisa kembali normal, sehat dan pulih, dan bisa kembali ke tengah masyarakat dan ke tengah keluarga. Jadi orang sakit jiwa itu memang dari dulu udah banyak Pak. Berbagai latar belakang pasien ada di tempat ini. Menurut Suhartono, rata-rata memiliki gangguan seperti skizofrenia hingga halusinasi. Ada yang depresi maupun stres ringan, tapi jumlahnya tak banyak. Para pasien di Yayasan Jamrud ini biasanya dikirim keluarganya. Ada juga yang sengaja dibuang oleh keluarganya. Bahkan orang terlantar yang dikirim ke polisian dan dinas sosial. Ada pasien memang OT. OT itu orang terlantar. Pertama itu dikirim oleh kepolisian, yang kedua dikirim oleh Dinas Sosial Kota Bekasi melalui PSM dan TKSK. Yang ketiga dikirim oleh instansi terkait, dinas-dinas terkait di Kota Bekasi, dan juga malah ada yang dikirim oleh daerah di luar Jawa Barat. Dan selanjutnya juga memang banyak kiriman-kiriman pasien yang mungkin yang ada di jalan yang sengaja kadang kita ambil sendiri maupun diantar oleh pihak masyarakat. Seperti itu Pak. Seperti Adas Emantawani, pria berusia 34 tahun, warga Bandung Barat ini sudah lebih dari setahun tinggal di yayasan. Bermasalah dengan keluarganya, bahkan sampai kepolisian. Akhirnya, Adas dititipkan ke Jamrud Biru sekitar Januari tahun lalu. Meskipun belum 100% pulih, namun Adas sudah bisa tersenyum dan merasa bahagia. Jadi orang segimana di bawah, segimana jelek, kalau udah masuk sini dibina jauh lebih bagus kalau di sini. Kalau bagi saya pribadi begitu. Hidup saya jauh lebih bagus di yayasan ini. Berkat Pak Haji, berkat Pak Ardi. Sebelum masuk yayasan ini, saya nggak pernah bisa senyum, nggak pernah bisa bahagia. Di sini hidup saya jauh lebih bagus karena Jamrud Biru. Itu kenyataan. Cerita berbeda juga disampaikan salah satu pasien sembuh, yakni Abdul Rashid, warga Rawalumbu, Bekasi. Ia sempat dievakuasi oleh tim Jamrud Biru dalam kondisi dipukuli oleh masyarakat dan hampir dibunuh karena merusak beberapa warung di seputaran Bekasi.
Kini, setelah hampir 4 tahun berada di yayasan, Rashid ingin mengabdikan dirinya dengan tinggal untuk merawat pasien lainnya. Saya mohon, saya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman saya semua juga bisa sama seperti saya, bisa normal, bisa kumpul kembali kepada keluarga. Karena memang mereka semua kan punya keluarga, dan keluarga pasti berharap mereka bisa kembali seperti semula, seperti itu, Pak. Kemudian kalau harapannya kepada masyarakat terhadap teman-teman ODGJ lain seperti apa? Ya, saya berharap juga ada pembinaan dari pemerintah untuk masyarakat bahwa orang itu tidak selamanya buruk, tidak selamanya jelek. Orang itu pasti ada kadang-kadang baik, ada kadang-kadang buruk. Nah, satu saat mereka bisa kembali ke masyarakat, ya harapan saya mereka bisa menerima dan tidak lagi mencemooh orang yang mengalami gangguan jiwa. Pada masa awal kemunculannya, Jamrud Biru hanya menangani sekitar 10 pasien dengan 5 pegawai di dalamnya. Tempat mereka bernaung juga tak tetap, alias berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Namun begitu, seiring waktu, yayasan menjadi besar. Terdapat 140 pasien dan 27 pekerja yang berkumpul di satu atap bangunan di sudut kota Bekasi ini. Memanusiakan manusia menjadi misi utama yang hendak dicapai Jamrud Biru. Para pengurus yayasan sepakat bahwa ODGJ punya hak untuk hidup dan diperlakukan secara baik. Diskriminasi adalah kata yang haram, sementara merawat merupakan pegangan utama para pekerja yayasan dalam menjalankan setiap tugasnya. Dalam menjalankan kerja-kerjanya, Jamrud Biru fokus pada pendampingan psikososial dan memakai pendekatan yang bermacam rupa, kombinasi dari sosial, agama, dan personal. Sedangkan pendekatan agama ditujukan agar batin para pasien tidak kosong. Implementasi dari pendekatan ini bisa dilihat lewat agenda zikir bersama, siraman rohani, maupun pembacaan surat-surat yang ada di kitab suci. Jamrud Biru ini ada psikiaternya, juga ada psikologis klinis, dan juga secara pengobatan tradisional, yaitu kita juga ada pengobatan dengan cara totok saraf, terus juga kita ada ramuan, juga ada konseling. Ditambah lagi kita di sini kenapa harus ditaruh di yayasan ini? Ya kita tambah dengan pembinaan agama. Jadi pasien ini belajar mengaji, belajar membaca surat Al-Quran atau Iqra, belajar sholat, belajar kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang kategorinya ini mereka dibina. Jadi walaupun secara agama mereka tidak diwajibkan untuk melakukan kegiatan agama, tapi kita pedulikan biar mereka itu tahu agama. Hingga saat ini, keberadaan Yayasan Jamrud Biru tidak pernah diprotes oleh masyarakat sekitar. Berkat sosialisasi terus-menerus yang dilakukan pimpinan dan pengurus, apalagi setiap ada kegiatan kampung, para pasien selalu dilibatkan. Tidak ada. Kan mereka juga manusia, Pak. Cuman ada perbedaan fisik mentalnya aja. Gitu. Terus kemudian apa Pak yang kegiatan bersama yang biasa dilakukan dengan yayasan itu apa? Kalau di lingkungan mengadakan gotong royong kebersihan di lingkungan, mereka ikut campur, Pak, berbaur. Terus ada acara maulid, ada acara Isra Mi'raj, ada acara HUT RI, mereka tetap kita bawa, Pak, kita gabung dengan warga. Jadi warga ketika ketemu dengan mereka biasa aja, udah nggak ada rasa takut atau rasa gimana, nggak ada. Ini harapan orang banyak ya, bukan harapan saya pribadi. Harapan keluarga pasien, harapan masyarakat, dan harapan pemerintah untuk orang dengan gangguan jiwa ini biar cepat sehat. Mereka cepat pulih dan kembali. Dan yang terpenting ini bagaimana melayani dia, bagaimana membina dia agar dia kembali pulih. Harapan saya mereka ingin sembuh, sama keluarga pasien juga, sama dengan masyarakat, sama dengan pemerintah. Bagaimana mengentaskan
agar berkurangnya ODGJ yang ada di Indonesia. Pengurus berharap agar yayasan segera mempunyai lahan sendiri yang cukup besar sehingga kegiatan para pasien semakin banyak dan beragam, seperti bercocok tanam, berkebun, dan kegiatan yang dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses sosialisasi ke tengah masyarakat. Serangkai cerita ini kembali menjadi pembelajaran akan pentingnya peduli dan membantu sesama, bahkan pada mereka yang terlihat tak berdaya. Karena sejatinya, lingkungan dan keluarga merupakan tempat kembalinya jiwa-jiwa yang hilang.